Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda. Kita masih membahas topik seputar satu hari tanpa nasi di Kota Depok. Silakan bagi Anda yang bergabung di 02151551111 masih ada Bapak Nur Mahmudi, Wali Kota Depok, dan juga ada Dr. Kasim. Oke, ke Pak Nur. Jadi sosialisasi program ini sudah dimulai pada Februari ini ya Pak ya? Betul. Dan dimulai dari kalangan pemerintahan dulu di Kota Depok. Ya, karena memang yang membuat surat edaran adalah pemerintah kota, maka kami menyadari masyarakat tidak akan bisa kita ajak, kita himbau, kita bergerak kalau dari aparatur pemerintah kita sendiri belum memahami, belum mencintai, dan bahkan belum melaksanakan. Maka tahapan yang kami lakukan itu di bulan Februari ini adalah sedang mengajak bersama-sama seluruh aparatur pemerintah untuk memulai praktek untuk tidak makan nasi dalam menunya. Sudah ada penelpon? Halo. Halo, selamat sore Pak. Sore, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Cecep di Bekasi. Silakan Pak Cecep, komentarnya langsung. Ya, saya salut dengan Pak Nur Mahmudi nih. Sebetulnya saya sudah pernah membaca Pak dulu, itu Presiden Korea Selatan ya. Waktu itu kan mereka masih impor beras. Kemudian presidennya menganjurkan kepada rakyatnya dalam 1 bulan itu 1 hari nggak makan nasi. Ya. Nah, kemudian rakyatnya mengikuti anjuran dari pimpinannya itu. Nah, itu bisa dibuktikan mereka nggak impor beras lagi. Nah, saya kira idenya Pak Nur Mahmudi ini patut diacungin jempol lah gitu. Ya. Saya kemarin lihat di koran itu ada yang mengatakan bahwa ide itu adalah nyeleneh. Saya pikir orang ini mungkin belum pernah kena penyakit gula ini. Jadi salut lah buat Pak Nur Mahmudi ini, Pak Nur. Ya, segitu aja saya kira. Ya, baik, terima kasih Pak Cecep di Bekasi. Ini dia membandingkan atau juga melihat negara tetangga di Korea, katanya sempat 1 bulan malah nggak makan nasi ya. Bukan, 1 hari dalam 1 hari bulan. dalam 1 bulan. Oh, 1 iya. hari dalam 1 Kalau bulan di Depok, saja. 1 hari dalam 1 1 minggu. Dalam 1 minggu. Ya. Kalau terima kasih Pak Cecep ya. Kalau memang kita hitung-hitung benar gerakan dari Presiden Korea Selatan tersebut, kalau ini bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia, maka kita akan bisa mendapatkan kalkulasi dalam 1 hari seandainya tidak makan nasi dalam 1 minggu, kita akan bisa saving sebesar 3,5 juta ton beras. Berarti kita akan saving itu. Kalau perlu kita bisa mengekspor kembali ke tempat-tempat negara-negara konsumen beras yang lain. Ini kan nilainya lumayan, 25 triliun. Kalau kita tidak makan nasi 1 hari saja. Bukan berarti kemudian kita nggak makan sama sekali, kita makan masih ada sumber yang lain lagi tadi yang saya maksudkan. Oke dokter, memang karbohidrat itu bisa tergantikan ya nilainya dok ya, seperti kentang dan lain-lain itu sebagai penggantinya lah gitu. Sangat bisa ya, dan kalau tadi dikatakan penggantinya yang ditawarkan juga seperti pepaya, pisang yang semua itu mudah sekali di Indonesia. Dan isinya di sana juga bukan hanya karbohidrat. Vitaminnya ada, kemudian elektrolit namanya kalium itu baik sekali untuk jantung. Di pisang ya? Di pisang, di pepaya pun juga ada, dan berbagai buah yang sebenarnya di Indonesia sangat baik dan sangat mudah. Kalau kita di Jakarta lewat di sepanjang Sungai Ciliwung itu ya, di antara pecahan beton aja, pohon pisang itu bisa tumbuh, berbuah lagi. Dan itu menunjukkan kita tuh sumbernya luar biasa, Indonesia luar biasa deh. Dan karbohidrat tadi ya, kalau misalnya pengen makan daging sama pisang kan agak-agak aneh ya. Atau dagingnya aja tuh gimana nih? Oke, kalau itu memang ada beberapa diet yang memisahkan ya. Tapi kalau dari segi karbohidratnya itu pisang sangat bisa memenuhi, kemudian pepaya juga sangat bisa memenuhi, bahkan buah-buahan lain sebenarnya juga sangat bisa memenuhi. Nah, kalau kaitannya daging itu kan dengan protein ya. Nah, untuk protein kita bisa juga mengambil dari sumber nabati seperti berbagai kacang-kacangan, kedelai, kacang biasa dalam bentuk tahu tempe atau susu kedelai, atau kacangnya itu juga kita bisa mendapatkan sumber yang bagus sekali. Memang kelebihan karbohidrat bisa menyebabkan berbagai penyakit ya dok? Oke, karbohidrat kelebihan. Orang taunya biasanya kan ke manis dan ke kencing manis. Betul. Padahal dari kelebihan karbohidrat itu bisa sampai ke trigliserid tinggi, ke kolesterol tinggi, asam urat tinggi, peradangan termasuk ke rematik, dan berbagai hal lain lagi. Darah tinggi juga termasuk di sana.
Jadi dalam jangka panjang kita memang mungkin seolah-olah mikirnya hanya ke penghematan dalam bentuk beras atau subsidi atau kebutuhan yang berkurang, tetapi jangka panjang efeknya akan fantastik buat setiap orang. Efek panjangnya fantastik ya. Wah, Yes. kalau gitu harus dikurangi makan nasi sehari paling nggak 1 minggu. Tambahan data loh ya. Ya, gimana? Tambahan Silakan, Pak. data dari FKM UI menceritakan bahwa karena kelebihan konsumsi karbohidrat yang dipicu juga sebagian besar oleh beras ini, orang Indonesia itu 40% potensial terkena penyakit diabetes. Nah ini yang harus kita lebih hati-hati. Maka kurangi ketergantungan terhadap Nasi. beras, kemudian sehingga tidak berlebihan untuk mengkonsumsi karbohidratnya. Baik, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak, Dengan Bapak siapa di mana? saya Mahendra di Ciputat Pak. Silakan, Pak. Iya, ini kebijakan One Day No Rice ini sangat ide bagus Pak. Ide bagus sekali, Ya. tapi mungkin akan lebih bagus kalau One Day No Terigu Pak. Iya, karena terigu itu barang impor Pak. Ya. Kita sama sekali tidak bisa menanam terigu Pak. Kalau sampai itu terigu bisa dikurangi dalam 1 hari per minggu, mungkin kita juga akan menghemat devisa yang sangat besar, Pak. Kalau beras itu kita bisa memproduksi sendiri, Pak. Mungkin bisa kalau kita memang kekurangan beras dengan alasan impor, mungkin kita bisa mempush itu untuk menanam lebih banyak padi lagi, Pak. Ya. Tapi kalau terigu kan sama sekali tidak bisa kita tanam, Pak. Ya. Itu saja Pak Hendra. Itu saja Pak. Jadi mungkin kalau bisa mungkin kebijakannya Pak Wali Kota ditambah Pak. One day no terigu Pak. One day no terigu. Iya, Pak. Masih mungkin nggak ya? Ini one day tanpa nasi aja. Iya Pak. Kalau terigu saya pikir itu Pak. Karena kasihan sekali katanya ada pepatah Pak. Ya. Yang menyebutkan adalah kasihan sekali suatu bangsa yang memakan bukan dari hasil bumi mereka gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Iya. Pak Hendra di Terima Ciputat. kasih Pak. Ini malah idenya lebih ini lagi nih. Di atasnya lagi. One day no nasi, no terigu malah. Gimana nih Pak? Ya. Komentarnya. Secara prinsip kami memang kalau yang namanya dengan penganekaragaman sumber karbohidrat ini kan juga sekaligus percepatan untuk konsumsi produk-produk karbohidrat untuk nasional. Maka ide itu juga tetap bisa dipropagandakan. Yang perlu disadari bahwa setiap tahun itu konsumsi produk terigu di Indonesia juga mengalami peningkatan. Impor terigu juga mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2011 ini diperkirakan mengalami peningkatan 9%. Yang awalnya 5,5 juta ton menjadi 6 juta ton. Ya. Nah, kalau kita bisa saving 1 hari dalam 1 minggu, berarti kita akan mengalami saving itu sebesar 11% dari 6 juta ton tersebut. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Beranda masih akan kembali tetap bersama kami.